Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Nur Faizin, mahasiswa STKIP Modern Ngawi, Prodi IPA semester 3. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Sebelum menerangkan tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan, pastikan sahabat-sahabat nanti melihat video ini sampai selesai ya. Nah, tadi kan di awal saya sudah bilang ingin sedikit menerangkan tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Sebelum masuk ke dalam materi, lebih dahulu kita membahas tentang judul. Interaksi. Apa sih interaksi itu? Interaksi adalah hubungan. Jadi lebih tepatnya hubungan makhluk hidup dengan lingkungan. Nah, sekarang apa sih makhluk hidup itu? Makhluk hidup itu adalah semua makhluk di bumi yang memiliki nyawa itu bisa disebut makhluk hidup. Kalau yang tidak mempunyai nyawa seperti sound, seperti kasur, itu apakah disebut makhluk hidup? Tidak ya, itu tidak bisa disebut dengan makhluk hidup. Nah, sekarang kalau lingkungan itu adalah apa yang ada di sekitar kita. Contohnya, kalau kita lagi di taman, nah, lingkungan kita juga taman gitu. Itu ya sedikit penjelasan tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Tadi kan saya di awal sudah sedikit menjelaskan tentang lingkungan. Nah, di sini juga tertulis pengertian lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup itu disebut lingkungan. Jadi segala sesuatu di lingkup kita itu bisa disebut lingkungan. Lingkungan sendiri itu terdiri apa? Terdiri dari biotik dan abiotik. Apa sih biotik itu? Biotik adalah semua makhluk hidup yang bernyawa, bisa berkembang, dan itu bernyawa, bisa berkembang. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti manusia, seperti hewan, tumbuhan, mikroorganisme, itu disebut biotik. Terus yang kedua itu abiotik. Apa sih abiotik itu? Abiotik itu semua yang tidak memiliki nyawa dan yang tidak berkembang. Contohnya seperti apa? Yaitu contohnya bisa saja seperti yang pertama, cahaya. Cahaya kan tidak memiliki nyawa dan tidak bisa berkembang. Jadi sudah ukurannya sudah paten ya. Yang kedua itu tanah. Yang ketiga udara. Jadi tadi kan yang biotik saya sudah menerangkan yang memiliki nyawa dan yang bisa berkembang itu bisa disebut biotik. Udara kan tidak memiliki nyawa, juga tidak bisa berkembang. Cahaya juga. Jadi semua jadi lingkungan itu semua yang mencakup bisa disebut lingkungan, itu yang mencakup biotik dan abiotik itu bisa disebut lingkungan. Dan selanjutnya ini membahas tentang bentuk interaksi makhluk hidup, lebih tepatnya hubungan makhluk hidup ya. Yang pertama itu ada simbiosis, yang kedua ada kompetisi dan predasi. Apa sih simbiosis itu? Mungkin kalian di telinga kalian tidak asing tentang istilah simbiosis. Jadi simbiosis adalah hubungan erat antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis. Nah, contohnya seperti yang
bunga dan lebah. Bunga dan lebah itu kan hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda. Yang satu ya sama-sama yang sama bernyawa, yang satu kan bisa terbang, bisa kemana-mana. Terus yang kedua kan tumbuhan kan cuma di sekitar ya disitulah. Jadi simbiosis itu adalah hubungan erat antar dua makhluk hidup yang berbeda jenis. Mungkin ada gambaran sedikit ya tentang simbiosis. Nah, yang kedua, kompetisi. Kedengaran seperti lomba ya? Iya, memang benar. Kompetisi adalah persaingan. Kalau di interaksi makhluk hidup ini, kompetisi adalah persaingan antar makhluk hidup. Lebih tepatnya untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas. Contohnya pertama seperti makanan, tempat hidup, ataupun pasangan. Contohnya itu ada beberapa tanaman. Kan kadang tanaman itu tertutup dengan tumbuhan-tumbuhan yang lain. Jadi itu dua tanaman itu berebut atau berkompetisi untuk berebut dengan cahaya. Terus yang ketiga itu predasi. Apa sih predasi itu? Predasi adalah hubungan makan dan dimakan. Atau lebih tepatnya, di mana satu makhluk hidup atau bisa disebut dengan predator itu menangkap dan memakan makhluk lain. Contohnya kucing memakan tikus. Itu kan hubungan makan dan dimakan. Kucing memakan tikus. Tidak tikus memakan kucing lah ya, kebalik. Di sini mungkin ada sedikit gambaran tentang bentuk interaksi makhluk hidup. Nah, tadi kan di awal saya sudah sedikit menyinggung tentang simbiosis. Nah, di sini simbiosis itu terdiri dari 3. Yang pertama, simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Apa sih simbiosis mutualisme itu? Simbiosis mutualisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang sama-sama mendapat keuntungan. Seperti contohnya tadi saya lebah dan bunga. Kenapa kok hubungan yang mendapat yang keuntungan bersama? Karena lebah nanti ke bunga itu mendapat nektar. Nah, bunga tersebut tentu waktu lebah itu mengambil nektarnya itu akan menjadi penyerbukan di bunga itu. Jadi lebih tepatnya itu lebah untung dan bunga untung. Jadi sama-sama untung. Yang kedua, masuk ke simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme itu adalah hubungan di mana salah satu pihak itu untung, sementara pihak lainnya tidak untung. Bisa disebut, kalau tidak untung itu bisa disebut dirugikan. Contohnya ikan remora yang menempel pada ikan hiu. Nah, remora itu mendapat sisa makanan dari hiu-hiu itu, sedangkan hiu itu tidak mendapat timbal balik. Jadikan tadi komensalisme itu adalah hubungan antara di mana satu pihak itu untung dan satu pihak itu tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Itu ikan remora menempel pada hiu, ikan remora untung sedangkan hiunya tidak. Terus yang kedua itu simbiosis parasitisme. Parasit, kata-kata parasit pasti sudah sering mendengar ya. Simbiosis parasitisme yaitu adalah hubungan di mana satu makhluk hidup itu untung dan yang lain dirugikan. Contohnya seperti kutu pada tubuh manusia atau hewan. Kutu itu mendapat keuntungan, yaitu makanan dari yang ditumpangnya. Sedangkan yang ditumpangnya itu dirugikan.
Contohnya kan seperti manusia, kutu di rambut ini kan kutunya diuntungkan dapat tempat tinggal, terus dapat makanan, sedangkan manusianya kan dirugikan karena kadang juga gatal-gatal seperti itu. Itu ya. Terus yang selanjutnya yaitu kompetisi. Kompetisi. Tadi kan di awal saya menjelaskan kompetisi seperti apa? Seperti perlombaan ya. Kalau di tengah kita itu kompetisi itu seperti lomba. Yang pertama, macam-macam kompetisi dalam makhluk hidup, dalam interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Yang pertama itu tentang persaingan makanan. Yang kedua, persaingan tempat hidup. Yang ketiga, persaingan cahaya. Aslinya ada banyak ya, cuma saya mengambil intinya saja. Persaingan makanan di interaksi makhluk hidup. Contohnya seperti ada beberapa harimau itu dan ada satu rusa. Jadi kan kita sebagai beberapa harimau itu akan merebut atau disebut persaingan untuk mendapat makanan itu. Terus yang kedua, tentang persaingan tempat hidup. Persaingan tempat hidup itu seperti burung ya. Burung, ada beberapa banyak burung itu dan berebut untuk membuat sarang di satu pohon. Jadi kita itu butuh persaingan tentang tempat hidup, seperti itu ya pandangan kecilnya. Yang kedua itu persaingan cahaya. Nah ini biasanya ada cahaya ini untuk tumbuhan ya, lebih tepatnya. Tadi persaingan tentang cahaya. Contohnya ada beberapa tanaman itu akan bersaing untuk mendapatkan cahaya, atau lebih tepatnya untuk tempat yang pas atau strategis untuk mendapatkan cahaya itu, karena sumber utama tumbuhan itu adalah cahaya. Itu ya penjelasan tentang kompetisi. Terus yang selanjutnya itu predasi. Predasi adalah hubungan pemangsa dan mangsa. Pemangsa itu bisa disebut dengan predator ya. Terus contohnya seperti di sini kan sudah jelaskan contohnya seperti singa dan zebra. Singa sebagai predator dan mangsanya itu zebra. Jadi predasi itu hubungan atau interaksi pemangsa dengan mangsa, yaitu ya contohnya ini singa dan zebra. Nah, yang selanjutnya ini ada interaksi makhluk hidup abiotik. Yang pertama, cahaya untuk fotosintesis, terus air untuk metabolisme, yang ketiga suhu untuk adaptasi. Nah, yang pertama cahaya untuk fotosintesis. Cahaya untuk fotosintesis itu adalah itu bisa disebut tentang hubungan tumbuhan membutuhkan cahaya matahari sebagai sumber energi untuk melakukan fotosintesis. Jadi lebih tepatnya tanpa cahaya tumbuhan tidak bisa menghasilkan makanan dan oksigen. Jadi 80% cahaya itu mempengaruhi fotosintesis tumbuhan. Jadi kalau tidak ada cahaya, tumbuhan tidak bisa berfotosintesis. Yang kedua, air untuk metabolisme. Apa sih metabolisme itu? Metabolisme adalah seluruh proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup untuk memperoleh hubungan, mengubah dan menggunakan energi agar tubuh bisa tetap hidup dan berfungsi. Lebih tepatnya air untuk metabolisme, yaitu adalah air sangat diperlukan makhluk hidup untuk proses metabolisme seperti mengangkat nutrisi, terus menjaga bentuk sel dan membantu reaksi kimia di dalam tubuh. Kalau tanpa air, proses hidup tidak dapat berlangsung. Terus suhu untuk adaptasi. Jadi makhluk hidup itu berinteraksi dengan suhu, dengan satu lingkungan dengan cara beradaptasi. Misalnya
memiliki misalnya kamu kan sekarang di Indonesia kan memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Nah, terus kalau kamu pindah ke Eropa atau Afrika, Eropa itu kan ada beberapa musim ya, salah satunya itu ada musim dingin. Lah kamu itu butuh beberapa hari, minggu ataupun bulan untuk beradaptasi dengan suhu yang ada di lingkungan itu. Dan selanjutnya itu peran manusia dalam ekosistem. Jadi manusia itu sangat berperan penting dalam ekosistem ya. Dampak positif peran manusia dalam ekosistem yaitu adalah reboisasi, perlindungan hewan, dan pengolahan sampah. Maksudnya gimana? Nah, kalau kan ekosistem rata-rata kan kalau ada ekosistem itu kalau rantai makanan, hewan-hewan kan ada beberapa banyak berada di dalam lingkungan hutan ya. Jadi kalau kita melakukan reboisasi atau menanam kembali, itu akan menjadi dampak positif untuk ekosistem makhluk hidup. Terus yang kedua itu perlindungan hewan. Kalau kita melindungi hewan-hewan yang seperti saat ini langka, seperti badak berjula 1, itu kan langka. Jadi itu kan mempengaruhi dalam ekosistem. Terus yang kedua kan pengolahan sampah. Memang sampah sangat penting kan, ada makhluk hidup yang sangat kecil kan itu berada di tempat-tempat sampah. Jadi itu mempengaruhi ekosistem. Dampak negatif dalam peran manusia. Kalau ada positif pasti ada negatif. Dan negatifnya itu manusia sering melakukan pencemaran, pencemaran dan kerusakan habitat. Kadang manusia kan tidak mikir, yang penting ingin mendapat, contohnya badak berjula 1 ingin mendapatkan sungu, yang mancung itu loh. Nah, itu kan dengan cara membunuh, jadi kan merusak habitat. Dan pencemaran kan kadang manusia kalau ada yang pernah naik gunung itu kan kadang ada tempat-tempat kadang kan sampahnya harusnya sampahnya dibawa turun, itu kan sampahnya ditinggal, jadi itu mencemari lingkungan dan bisa merusak ekosistem. Seperti itu ya. Terus yang selanjutnya ini dampak kerusakan ekosistem. Yang pertama ada banjir, tanah longsor, pemanasan global, dan punahnya spesies. Lebih gampangnya itu kalau kita kan banyak sekarang pohon-pohon yang sering ditebangi tapi tidak dilakukan reboisasi atau penanaman kembali. Nah, itu salah satunya bisa memicu banjir. Banjir juga itu tidak akan mengaruh dengan hewan-hewan saja, tapi dengan manusia juga akan terpengaruh. Nanti akan kehilangan tempat tinggal, kehilangan barang-barang berharga. Terus yang kedua itu tanah longsor. Tanah longsor juga itu sama seperti banjir. Tidak cuma untuk hewan, tumbuhan saja, tapi juga terpengaruh untuk manusia juga. Terus kerusakan ekosistem itu dapat menjadi punahnya spesies. Jadi seperti itu yang saya jelaskan di awal tadi tentang badak berjula 1. Manusia itu ingin mendapatkan tulangnya dengan cara membunuh badaknya. Kan sekarang kan badak berjula 1 kan sangat langka. Jadi perlu dilindungi. Kan tadi saya menjelaskan tentang dampaknya, sekarang cara menjaga ekosistem. Jadi kita sebagai manusia itu harus menjaga ekosistem yang ada di lingkungan, karena kita sangat berpengaruh dalam ekosistem lingkungan itu. Yang pertama, gampang-gampangnya pertama itu mengurangi sampah. Kita sebagai makhluk hidup itu harus sadar, kita harus mengurangi sampah. Kalau tidak mengurangi sampah ya harus membuang sampah pada tempatnya, tidak sembarangan. Kadang orang itu membuang sampah habis makan dibuang di selokan, seperti itu kan kadang bisa menyebabkan banjir dan bisa menjadi kerusakan ekosistem. Terus yang kedua itu harus menghemat energi. Energi apa? Energi seperti energi alam atau tumbuhan. Kan kita manusia kan energinya kita itu oksigennya. Oksigen itu berasal dari tumbuhan-tumbuhan. Kalau tumbuhan-tumbuhan itu dihilangi semua atau bisa dibilang ditebangi,
dan tidak dilakukan revolusi itu akan berpengaruh untuk kita juga sebagai manusia itu akan kekurangan oksigen, karena oksigen itu berasalnya dari tumbuhan. Kalau semakin banyak tumbuhan juga semakin banyak oksigen, semakin banyak udara segar. Tapi kalau semakin berkurang ya itu bisa berkurangnya oksigen. Untuk itu adalah dengan cara melestarikan tumbuhan dan hewan. Itu sangat penting ya, melestarikan tumbuhan, karena tumbuhan itu sangat berperan penting penuh dalam kehidupan makhluk hidup. Untuk kesimpulannya, kan tadi saya sudah menjelaskan panjang lebar itu. Dan ini untuk kesimpulannya, yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungan adalah hubungan saling mempengaruhi yang menciptakan keseimbangan. Nah, interaksi makhluk hidup dan lingkungan adalah hubungan saling mempengaruhi yang menciptakan keseimbangan. Jadi makhluk hidup dan lingkungan itu hubungannya itu sangat mempengaruhi ya, karena bisa menciptakan keseimbangan ya, keseimbangan di dunia, keseimbangan di makhluk hidup dan lingkungan tersebut. Nah, kita sebagai manusia itu kita memiliki tugasnya adalah menjaga agar lingkungan tetap lestari. Kalau tidak manusia, siapa lagi? Soalnya manusia memang berperan penting dalam lingkungan untuk tetap lestari. Tumbuhan kan tidak bisa, hewan-hewan kan tidak bisa menjaga. Jadi bisa menjaga ya kita. Seperti manusia ini harus menjaga lingkungannya agar tetap lestari. Nanti kalau lestari, kalau banyak tanaman, kan yang diuntungkan siapa? Ya kita juga untung. Semua makhluk hidup juga untung. Jadi seperti itu kesimpulan dari saya. Nah, dan selanjutnya ini ada beberapa soal untuk kalian-kalian. Yang pertama, mengapa cahaya matahari sangat penting untuk proses fotosintesis? Terus yang kedua, apa yang terjadi jika tanaman tidak mendapatkan air selama beberapa hari? Dan juga jelaskan pengaruhnya pada fotosintesis. Terus yang ketiga, mengapa daun yang hijau lebih mudah melakukan fotosintesis dibanding daun yang menguning? Keempat, jika sebuah tanaman diletakkan di tempat gelap, mengapa tanaman tersebut tidak bisa membuat makanannya sendiri? Terus yang terakhir, mengapa tanaman yang diletakkan di tempat teduh tumbuh lebih lambat dibandingkan tanaman yang mendapat cahaya cukup? Itu ada beberapa soal sudah saya tulis di atas itu. Mohon dikerjakan ya. Itu untuk kalian sebagai mengetes kalian tentang keterangan-keterangan yang saya sudah jelaskan tadi. Sekian, terima kasih. Terima kasih sudah melihat video saya sampai selesai. Dengan tadi keterangan yang begitu agak rumit ya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kata-kata yang tadi saya kurang berkenan atau ada yang melenceng sedikit. Nanti tolong dibenarkan ya, dikoreksi di akhir, dan tolong tulis di kolom komentar agar nanti saya dapat berevaluasi dan belajar belajar lagi. Kan kita makhluk hidup kan harus terus belajar. Dan terima kasih lagi kalian sudah menonton video saya sampai selesai. Nanti jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.